Suatu hari, Nasruddin sedang membaca ke sawah. Tiba-tiba, dia seekor kura-kura. Dia lalu mengambilnya dan menggantungnya di lehernya sendiri dengan benar. Setiap kali kura-kura itu bergerak, Nasruddin pun berkata kepadanya, "Mengapa engkau gelisah seperti ini? Apakah tidak lebih baik engkau belajar membaca sawah juga?" Berat itu pengangguran. Demikian canda sufi kali ini. Liburlah hati sesekali, karena jika hati lelah, bisa menjadi buta. Sampai jumpa. 94,7. Pak Win. Obsesi, obrolan seputar situasi Jepara. Obsesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Erlisa. Ketemu bersama saya Dinda Kirana di kesempatan sore hari ini, di edisi hari Selasa hari Rabu maksud kami ya, hari Rabu 10 Juni 2020 di Obsesi obrolan seputar situasi Jepara. Dan tentunya yang sudah kami promokan kepada sahabat Erlisa bahwa di sore hari ini kita ada acara obsesi bersama percepatan sukses IWS United Indonesia Wijaya Sejahtera Global Asia, modal satu kali gajian berkali-kali. Nah, ini stikernya ya sahabat Erlisa. Dan untuk kali ini saya ditemani yang sudah tidak asing lagi, yang sudah sering datang ke Erlisa, bekerja sama dengan Radio Erlisa. Beliau adalah Bapak Winarto. Kita sapa beliau, Bapak Winarto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng Dinda Kirana. Wah, tambah seger ya Pak Host ya. nomor 1 Kota Ukir Jepara. Amin, amin. Dan sekarang ini lagi pandemi kayak gini, lagi sepi Pak. Oh, tapi banyak loh. Hah? Banyak kemarin saya lihat itu Ya? di pandemi seperti ini justru banyak itu para startup yang pendapatannya meningkat berkali-kali. Wow. Banyak. Iya, itu rezeki mereka Pak ya. Memanfaatkan situasi yang ada, termasuk juga Pak Winarto. Tinggal Justru, ininya, tinggal sematnya tadi, Sematnya kecerdasannya. tadi, kecerdasannya. Tinggal kecerdasannya, jenis bisnisnya apa. Iya, nah Rata-rata mereka yang sukses di zaman apapun, zaman pandemi biasanya uangnya apian. gitu ya Iya, Pak ya. saya lihat itu toko-toko startup itu yang omsetnya naik berkali-kali, itu dia, maaf ya, sodakohnya itu luar biasa. Bayangkan seperti Bill Gates itu. Iya. Bill Gates itu orang terkaya nomor 2 di dunia. Iya Pak Win. Dia itu mendonaturkan apanya ini keuangannya Keuangannya. lebih dari 1.000 triliun. Wow. Untuk yayasan istrinya siapa itu? Melinda Gates. Sampai Nah, sejauh itu ya? seperti itu iya. Di zaman kenabian kita sama itu seperti apa? Abdurrahman bin Auf dan lain-lain. Oke, kita lanjutkan. Oke, Jeng Dinda. Pak Winarto. Terima kasih ya Pak, Iya, semangatnya Jeng Dinda. di pagi Semangat. Harus, siang Jeng hari Dinda. ini. Dan kelihatan Pak Winarto ini juga semakin hari Dinda lihat ini semakin sumringah, semakin seperti sukses banget gitu. Ya, enggak, saya itu bahagia. Bahagia ya, Pak, ya? banget menjadi orang minimal yang ada 2 hal yang kali ini ada pada diri saya. Yang pertama adalah saya sebagai penilik PAUD itu saya paling senang sekali. Karena masa depan suatu bangsa ya gantung nya. Oke. Karena perkembangannya itu 80% ada di usia 0 sampai 5 tahun. Oke. Nah, itu peniliknya saya senang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menyebarkan virus entrepreneur. Ini maksudnya menyemangati orang, Ya. menyemangati orang untuk minimal hidup mandiri, syukur bisa hidup mandiri, kemudian berguling pas Iya, itu. kayaknya kalau kita menjadi orang yang selalu bermanfaat untuk orang lain itu paling seneng berhasil ya ya. Pak ya. Seperti yang di belakang Pak Winarto itu
logonya ya Pak ya. Logo-logo orang-orang sukses ya Pak ya. IWS. Insya Allah. Iya. IWS. Jadi kita tahu enggak definisi sukses? Ya, mana Pak? Tak kadani. Ah. Ini menurut Anthony Robbins, Iya, iya. kemudian diterjemahkan oleh salah satu muridnya di Indonesia, Tung Dixon Waringin. Sukses itu begini. Jadi yang dikatakan orang sukses adalah orang yang tanpa melakukan sesuatu, ketika bisa ngompori orang kemudian minimal Kita gajian tiap hari berkali-kali. Nah, ini mungkin Pak Winarto nanti bisa bisa. Oke. Kemudian tadi pagi itu saya pas di kantor Timbu ke sana, saya ngomong dengan teman-teman, kebetulan saya lihat video itu ngeri Ceng Dida. Gimana? Yang namanya Mark Zuckerberg yang punya Facebook itu bagaimana pendapatan per jamnya ya? Sekian, ngeri. Itu per jam. Itu per jam. Kalau sehari. Startup, nah, kalau per hari kita buka, ada kok videonya. Seperti itu. Itu kekuatan. Contoh-contoh orang sukses ya Pak. Dan ya? mudah-mudahan Indonesia ke depan banyak milenial yang menjadi startup seperti itu. Betul. Jadi mereka kaya itu dengan konsep. Iya. Bukan mereka kaya itu dengan mengeruk kekayaan alam yang itu merupakan warisan untuk anak cucu. Ya, gitu. Jangan sampai kita sukses itu kemudian maaf ya, merusak alam. Ada sebuah negara yang dulu kaya raya, negara antara ini Australia sampai Indonesia itu ada negara yang makmur ya. Karena dia punya tambang boksit itu dulu. Sudah ugal-ugalan itu tambangnya, wah, akhirnya sekarang menjadi miskin. Karena apa? Karena ya ini tadi kekayaannya dikeruk oleh generasi. Nah, dengan munculnya startup seperti itu, dengan konsep-konsep seperti itu, saya katakan sebagai era peradaban manusia keempat itu, mudah-mudahan Indonesia menjadi makmur dengan tanpa mengurangi hak generasi muda kita besok. Gitu. Wah, ini luar biasa sekali. Winarto ya. Baik, belum ada 5 menit loh Pak obrolan kita. Kayaknya sudah semakin luar biasa dan sudah semakin memanas. Senang saya kalau itu. Oke, baik untuk sahabat Erlisa yang sudah stay di gelombangnya 94,7 FM, terima kasih. Anda bisa gabung, barangkali ada yang penasaran pengen tahu seperti apa sih sukses. Modal sekali, gajian berkali-kali seperti yang disampaikan oleh Pak Winarto tadi. Silakan Anda bisa masuk lewat SMS atau WA di 081805805804. Juga bisa telepon di 029142999800 atau bisa juga mendengarkan Radio Erlisa lewat streaming ya di www.fmjepara.com. Dan sekarang ini kita juga sedang siaran langsung di Facebooknya Erlisa FM Jepara. Di sini Pak, iya. Oh iya. Oke, siap. Jadi bisa ditonton langsung orang sedunia. Iya. Sedunia. Orang-orang sukses sedunia yang berada di IWS. Mudah-mudahan bos saya Nasir Gustaf. Nah. Ini saya kagum bener. Iya. Saya itu paling kagum yang pertama dengan orang yang berilmu, terutama anak muda. Bos saya owner IWS ini, owner Indonesia Wijaya Sejahtera ini. Ownernya ya, yang paling ini kaum atas ya. yang pemilik, yang konsep, yang bertanggung jawab. Mungkin ya. bisa dihubungi Pak. Nanti lain kali tak bagiin. Tapi katanya mau ke sini itu ketika kita sudah punya mitra di sini 200-an Jeng Dina. Oh gitu ya. Kalau saat ini ya. baru 39 di Jepara. Nanti 39. ketambahan kru Erlisa ya. Mudah-mudahan harus itu harus. Iya. Bapak Gustaf ya. Iya, itu yang pertama. Paling menghormati orang yang berilmu seperti itu. Karena orang-orang seperti itu dia bisa urut rembut, kalau dalam bahasa saya ini memahami bawono. Apa itu Pak? Bahasa Jawa turut kejauhan. memikirkan orang gitu loh. Jadi dalam rangka rahmatan lil alamin itu dia memikirkan alam sedunianya supaya berkemakmuran, berkesejahteraan. Seperti itu. Iya. Perlu orang-orang seperti itu. Banyak kok. Bayangan kita seperti Pak Menteri saya itu, Pak Nadiem Makarim itu, bagaimana dia bisa punya konsep, kemudian banyak mahasiswa itu yang itu kan luar biasa. Itu ilmu yang sangat luar biasa. Ini orang-orang seperti ini wajib betul-betul dihormati. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, guru PAUD. Guru PAUD seperti Pak Winarto. Saya itu paling hormat dengan guru PAUD. Paling hormat. Bapak Winarto ini penilai kan? Saya paling hormat. Saya suka, makanya Pak Jaman Bupati saya tempatkan di penilik PAUD itu. Paling seneng saya. Paling seneng. Seperti apa Pak itu? Paling senengnya, bayangkan guru PAUD itu apalagi ngomong kasar, apalagi njibet orang, bicara negatif saja tidak boleh. Tidak boleh. Jadi misalnya ya, ada anak ngajar, ada anak bertengkar, kemudian guru PAUD mengatakan, ayo jangan bertengkar, itu tidak boleh. Karena anak itu tidak bisa menerima kalimat yang negatif. Jangan bertengkar, yang didengar, ayo bertengkar.
Itu guru PAUD sampai begitu. Hati-hati dalam berbicara ya Pak ya kalau Itu. begitu. Ayo yang rukun. Kita kembali ke sini Iya. ya nanti. Malah bicara PAUD. Enggak apa-apa. Iya, Ya, terus sampai mana tadi? Sampai tadi loh orang sukses ownernya Nah, Bapak Nasir. Gustaf itu tadi ya. Orang milenial. Mungkin kita kasihkan di Facebooknya Ernisa. Mudah-mudahan. Tapi kita teruskan, kita tebarkan virus entrepreneur ini. Virus positif. Virus ini modelnya dua, berani dan percaya diri. Pecundang tidak akan berani seperti itu. Syaratnya harus berani, percaya diri. Hanya itu saja. Orang sukses itu syaratnya dua, berani dan percaya diri. Orang yang tidak percaya pada dirinya sendiri, bagaimana dia bisa meyakinkan orang lain? Lebih banyak melihat dari sisi negatifnya. Jadi sampai beri sesuatu hal gemrondong yang baik pun, dia akan melihat dari sisi negatifnya. Gitu ya? Makanya ini, saya itu tertarik dengan puisinya Kolom Bakri itu, yang mengatakan luka, apa ya itu? Kolom Bakri siapa namanya itu ya? Iya, berbagi Kolom Bakri, puisinya hanya 2 kata itu. Itu kita lihat anak-anak kita di sekolah. Begitu ada teman yang berprestasi, diumumkan di upacara, sulit untuk diajak bertepuk tangan. Silakan tepuk tangan, ini teman Anda berprestasi, sulitnya bukan main. Begitu temannya melakukan sebuah kesalahan, langsung tepuk tangan yang hiruk pikuk. Ini mental-mental seperti ini harus segera kita kikis. Kalau para motivator mengatakan SMS itu suka melihat orang susah melihat orang senang. Jadi untuk melihat orang senang susahnya luar biasa. Ini yang harus kita bangun, Jeng. Ke depan maka kita harus saling berbagi, saling memotivasi, seperti itu. Oke, sampai mana, Jeng? Iya. Itu tadi loh, sampai Pak. tentang percepatan sukses. Iya, ini. Jadi kita meyakini sukses tadi definisinya seperti itu ya. Kita meyakini bahwa semua orang itu punya potensi untuk sukses, itu pasti. Tetapi kehadiran kami di sini adalah mengajak belajar bersama-sama, mengajak kerja bergotong royong sehingga suksesnya bisa berjamaah. Itu yang kita jalani. Makanya percepatan sukses itu, percepatan sukses. Dulu tahun berapa itu ya? Saya lupa itu. Zaman Dikporannya masih TTN Pak Widodo BR, kemudian Pak Bupatinya Pak Indro Martoyo, itu saya pernah dulu mendirikan sekolah entrepreneur Smart Solution. Cara mengajari orang berwirausaha. Itu dulu saya pernah mendirikan sekolah seperti itu. Kemudian kalau ini saya berkesempatan seperti ini dalam rangka menyebarkan itu, wah senang banget saya. Senang banget. Kalau Indonesia itu 10%, 5% saja. 5% saja. Jadi kalau saya punya murid ini ya, kalau saya punya murid 100 ya, saya tanya, kamu menjadi apa? Guru, jadi apa? Dokter, jadi apa? Kemudian ada 5 saja yang dia mengatakan, saya ingin wirausaha, Pak. Saya ingin jualan bakso. Saya ingin menjadi pengusaha mebel. Saya ingin seperti itu. Wah, itu sudah makmur. Teman-teman sekalian yang kebetulan hari ini masih menjadi karyawan, kemarin saya lihat di TikTok itu ada ajakan. Kalau Anda hari ini jadi karyawan, doakan bos Anda, doakan owner Anda, karena ini waktunya sulit. Waktunya waktu sulit. Tapi owner itu mulia karena dia ini menanggung beban hidup orang lain sebagai jembatannya. Nah, itu virus itu harus kita galakkan, kita perbanyak itu ya. Kembali kepada percepatan, jadi kami untuk sharing ya, untuk belajar bersama, bekerja gotong royong, sukses berjamaah dalam rangka untuk percepatan sukses. Yang sukses itu seperti itu. Karena ini mewarai para orang pintar ya, mewarai leluhur kita, bahwa urip itu harus urup, kan gitu. Ini kata Kanjeng Sunan Kalijaga, itu harus urup. Kemudian kalau katanya Hamka itu begini. Kalau kita hidup itu hanya sekedar hidup, itu tidak ada bedanya dengan monyet. Ya kita hidup ya untuk kita sendiri. Nah, gitu. Itu Hamka. Nah, yang baik bagaimana hidup itu kalau bisa seperti sembunyinya IWS itu. Jayakan dirimu, membantu sesama. Karena kamu punya anak, punya tangga, seperti itu. Maka kemudian ya seperti ini. Kita adakan belajar bersama dalam rangka percepatan untuk menuju sukses. Salah satu caranya dengan IWS itu, Indonesia Wijaya Sejahtera Global Asia United ya, Global Asia, yang ownernya Pak Nasir Gustaf di Kediri.
Oke Pak Win. Ya. Tadi sempat disampaikan sama Pak Win, ini percepatan sukses harus cepat. Berarti kan kalau cepat, gitu, jangan kaget ya kalau tiba-tiba sukses mendadak begitu ya Pak Win. Iya, saya sering guyonan bahwa Seperti apa Pak? di bisnis yang dikonsep oleh Nasir Gustaf ini risikonya hanya satu. Kalau kita hati-hati, kalau kita tidak hati-hati ya, itu kita bisa kaget. Makanya kita pakai kalung Supaya tidak kaget ya Pak. karena maaf ya, itu bisa terjadi loh. Kita investasi sekali ya. Kemudian jaringan kita itu hanya 2 orang. Orang ini kebetulan yang satu adalah penyiar yang top begitu. Yang kedua kemudian penilik yang top juga. Wah, bablas itu. Bablas ya Pak. Penyiarnya punya pendengar banyak, peniliknya banyak. Sehingga closing terus kan. Ini mendadak kaget enggak? Kaget. Nah, seperti itu. Jadi ini jeng tidak, cuman kebetulan memang itu banyak diceritakan ya di YouTube atau di media atau apa itu. Ini adalah sebuah solusi untuk sehat sekaligus sejahtera. Karena PT IWS ini adalah ya PT yang perdana biasa. Cuman dia ini menjadi sebuah distributor alat kesehatan berupa kalung pendan ini, Dan itu saya lihatkan legalitasnya ini. Perizinannya sudah, kemudian lulus uji laboratorium sudah, izin edar dari Kemenkes Republik Indonesia dan Germas sudah juga. Cuman memang ini tidak boleh kemudian bisa mengobati gitu, tapi setidaknya ini adalah merupakan komplementer, pelengkap dari pengobatan yang sudah ada gitu. Masuk ke sistem sekarang ya. Masuk. Tapi boleh sebelum masuk ke sistem saya akan menyapa teman-teman saya ya. Dalam kesempatan yang baik ini saya sapa yang baru masuk ini ada guru tidak kebetulan guru Jombang di Jombang namanya Bu Emi itu apa namanya begitu. Mulai dari sana dari Donorejo ada Gus Widodo ini bawaan dari Kiai Husen di Madura. Kemudian teman-teman saya yang ada di sini di Lebak itu ada Mas Ali Otong, ada Mas Ali Basir, ada Pak Safi'i di Kuasharjo perumahan itu ada Bu Prapti itu. Kemudian saya sapa juga Mas Gito yang bakso Solo Baru. Kemudian Pak Joni ini adalah owner dari rumah makan Cinto Bundo ya, Pecangaan, Cinto Bundo Pecangaan. Kemudian ada Mas Njet ini di Kudus. Kemudian yang dari Kaliombo ada Mas Amim, ada Mas Fatkur Rohan salah di Batu Kali ya. Kemudian ada Mas Ripto, ada Mbak Asih di Teluk Wetan. Saya harapkan ketika Anda mau bergabung dengan ini bisa menghubungi saya langsung atau bisa menghubungi teman-teman yang kami sebutkan tadi. Kemudian ada Pak Ngujiono juga. Ada anak teman di Sinanggul tapi kerja di Aceh. Tapi relatif jaringan kami ini sudah yang kami lihat jaringan Winarto itu sudah menusantara, tambah Taiwan dan Johor Malaysia. Ada yang luar negeri. Ada Pak berapa, yang anehnya berapa. Kalau ngasuh ini yang ketok tinggal mengalihkan harus menjadi virus yang. Kemudian ini saya lanjutkan kepada memang yang dipilih teman-teman semuanya dalam rangka percepatan sukses versi IWS ini ada di bisnis multi level marketing MLM. MLM itu apa artinya? Multi level. Miskin. Tidak seperti itu. Jadi kalau Anda masuk MLM, kemudian kok masuk langsung miskin, ada yang keliru. Karena multi level marketing itu pasti modalnya kecil, ratusan ribu sampai beberapa juta. Tidak akan membuat kita miskin. Dan itu sekali ya Pak? Tidak akan. Jadi kalau kemudian kok masuk MLM menjadi masuk langsung miskin, nah itu dikarenakan ya tadi. Karena yang tidak suka. Bukan. Memang jadi apa ya domainnya ya. Jadi konsepnya multi level marketing itu betul nanti kita tunjukkan beberapa pendapat paroknya. Mulai dari presiden, ada Bill Clinton, nanti ada Bill Gates, kemudian ada gurunya Donald Trump itu orang paling berpengaruh di dunia, Robert Kiyosaki yang punya buku namanya Poor Dad Rich Dad itu, ayah kaya ayah miskin. Nanti lain waktu tak ceritain itu. Itu buku wajibnya pengusaha harus punya itu buku Poor Dad Rich Dad ya.
Tetapi ya tadi, jadi kemudian sistemnya benar ya. Cuman memang banyak ditumpangi. Yang pertama ya kontennya itu kadang-kadang ada multi level tapi dia tidak ada produknya. Tidak ada produknya lah seperti itu. Saya tidak mau berkomentar banyak ada. Kemudian investasinya sampai ya itu. Saya kemarin juga kaget ada teman investasi multi level 80 juta kemudian saya tidak mau berkomentar ya, tidak mau berkomentar. Tapi ini ada produknya ya Pak? Ada produknya. Di WWS nih. Dan saya sangat paham sebetulnya tentang seperti itu, tentang bagaimana bisnis konvensional, bisnis multi level marketing, bisnis owner bisnis itu bisnis franchise. Itu diajarkan kok dulu waktu saya kuliah di entrepreneur diajarkan oleh guru saya. Cuman kalau kebetulan saya kok mendadak ini kebetulan ini terus gabung itu karena saya memahami bahwa ini itu benar-benar bisa diandalkan sebuah percepatan untuk sukses, percepatan untuk saya sudah pernah presentasi secara pribadi dengan Jeng Dinda ya. Jadi bagaimana kita di bisnis ini dengan waktu kurang lebih 3 bulan kita bisa punya mitra kurang lebih 220. Iya. Mitra itu dalam bahasa kasarnya maaf ya, teman kita yang membantu kita mencari rezeki. Kalau kita dibantu orang 220 tanpa kita menyediakan kantor, tanpa kita memberikan gajian, kita memberikan makan. Iya. Kira-kira semuanya sama-sama merasakan dapat untung ya Pak. Merasakan. Ya. Jadi jangan jauh ya. Tidak bijaksana. Kalau digebiak ya tidak bijaksana. Sama dengan Anda mengatakan semua politisi itu salah. Politisi yang kurang baik ada, tapi yang baik, yang tulus banyak gitu loh. Multi level marketing sama. Jepara banyak kok orang yang sukses karena multi level marketing, yang menjalankan betul, kontennya juga betul. Tapi banyak juga yang bangkrut dia tidak tahu, masuknya 80 juta. Tidak sampai begitu seperti yang kita putarkan dulu ya. Yang kita putarkan dulu itu waktu siapa itu anaknya Memes dan Adi MS itu ya, musisi itu. Itu kan mengatakan bahwa multi level marketing itu ya biaya antara 100 sampai 180. Kemudian bagi orang yang bisa berpenghasilan ratusan juta, bahkan bisa miliaran dalam 1 bulan. Maka saya bersyukur sekali kalau teman-teman waktu kecil saya dan sekarang orangnya masih biasa, tidak pakai topeng, tidak pakai jas, tidak pakai dasi. Bahkan kantornya Pak Nasir itu kantornya ya di rumahnya, di desanya. Di rumahnya, di desanya. Karena ini adalah sebuah konsep untuk membangun ekonomi dan menangkal kapitalis supaya orang kaya itu ya bergiliran gitu loh. Jadi orang sugi-sugi terus gitu. Kalau tanpa seperti ini ya, ini salah satu contoh. Makanya banyak itu kemarin saya putarkan itu bagaimana mungkin Bu Bayem itu seorang penjual sayur. Dia 2 tahun yang lalu berpenghasilan 1,8 M. Sekarang 8 sekian. Teman saya sendiri yang itu Pak Mas Barno itu yang datang ke rumah saya itu 4, sekian dalam waktu 2 tahun. Dan itulah ini cara Tuhan untuk ini ya, untuk apa? Untuk mengangkat harkat dan martabat dari lewat konsepnya Nasir Gustaf ini. Sehingga wong kaya itu gentian lah gitu. Atau sama-sama kamu kaya merasakan kaya. Sama-sama merasakan nah, ya. Ini orang era konsep itu Jeng. Makanya saya sering matur pada jenengan bahwa ini era peradaban manusia keempat, era konsep. Hari ini kita boleh miskin tapi besok itu bisa kaya raya. Bisa. Beda dengan zaman dulu. Kita dari miskin sampai kaya jurangnya jauh banget. Kalau kita dari miskin mau menjadi kaya itu suwe deh. Iya. Kalau sekarang cepat ya. Sekarang tidak karena konsep itu. Ke mana tadi? Lah kenapa harus multi level marketing sebetulnya ya? Kalau network marketing itu sebetulnya sangat cocok, sangat familiar di Indonesia. Karena Indonesia itu penduduknya banyak. Sehingga kalau penduduknya banyak itu lebih banyak membuka peluang kerja. Oke, akan saya anukan ya. Jadi sekali lagi multi level marketing itu tadi. Multi marketing itu kalau masuk langsung miskin itu pasti ada yang keliru, salah. Karena modalnya kecil, tidak sampai berjuta-juta, puluhan juta, apalagi ratusan juta enggak ya, seperti itu. Oke, sekarang lah oleh sebab itu teman-teman yang berpandangan negatif terhadap sistem networking itu bisa memilah dan memilih. Jadi tidak bisa gebiau ya.
dengan sama dengan ketika kita menjustifikasi orang tokoh tadi. Kalau kita bergerak di bidang ini pasti enggak. Banyak yang masih baik-baik, banyak. Pelaku multi level marketing di Jepara saja yang sukses juga banyak, apalagi di Indonesia. Oke. Ini ya saya bacakan beberapa pendapat ya tentang multi level marketing. Yang pertama dari Bill Gates. Bill Gates ini orang terkaya di dunia. Bahasanya begini. Bukan dua bahasa Inggris, tapi aku rapati iso aja. Ada terjemahkan. Bill Gates. Oh, ini bukan, ini Bill Clinton dulu. Ini yang Bill Gates dulu ya, Bill Gates. Jika saya diberikan kesempatan untuk memulai dari awal lagi, saya akan memilih network marketing. Nah, ini. Kemudian ini Bill Clinton. Langsung menjadi presiden, kemudian dia menjadi penasihat presidennya. Ini bahasanya seperti ini. Pada pelaku multi level ya, pada pelaku multi level marketing ya, pada pelaku bisnis jaringan. Anda negara kita dan ekonomi kita bukan hanya dengan berjuang untuk kesuksesan Anda sendiri, tetapi dengan menawarkan kesempatan kepada orang lain. Industri Anda memberikan orang sebuah kesempatan. Lebih dari itu, kehidupan mereka sendiri. Dan bagi saya, ini adalah jantung American Dream. Iman dari Amerika. Karena memang ya Pak, kayaknya sana itu di Amerika sejak Bill Gates ini ya, Bill Clinton itu lebih dari 7 juta katanya. Dan itu membantu menyokong perekonomian. Nah, ini kalau baik gitu. Kemudian satu lagi ya tak anukan ya, Robert Kiyosaki ya, ini bahasanya Robert Kiyosaki. Sudah kenal Robert Kiyosaki jangan? Orang mana? Orang Celuak. Orang Jepang, Jeng. Orang Jepang. Robert Kiyosaki itu punya buku Poor Dad. Punya buku namanya Ayah Kaya Ayah Miskin. Jadi dia itu anaknya seorang kepala dinas provinsi, kepala dinas pendidikan provinsi. Ini bahasanya Robert Kiyosaki. Network marketing memberikan orang-orang peluang dengan risiko sangat rendah. Nah, ini ya tak benar. Network marketing memberikan orang-orang peluang dengan risiko sangat rendah dan komitmen finansial sangat rendah untuk membangun aset penghasilan pemasukan dan menghasilkan kekayaan. Ini memiliki potensi menyelamatkan US dan dunia, sebab ini mengajarkan orang bukan menjadi karyawan tetapi menjadi entrepreneur. Oke, 3 itu dulu ya. Ini tak tambahkan satu lagi, Jeng. Ini idola saya, Warren Buffett. Warren Buffett idola saya karena ketika istrinya meninggal, hartanya Warren Buffett itu kalau tidak salah orang kaya nomor 4 dulu. Ini jago investor ya, selain George Soros. Ini ketika istrinya meninggal, 72% hartanya itu disodakoh. Hebat ya. Investasi terbaik yang pernah saya buat. Ini Warren Buffett. Ya, oke, itu. Oke, Pak Bin. Ini sudah 30 menit, kita break dulu ya, Pak gitu ya. Siap. Baik, sahabat Erlisa, sekarang kita break terlebih dahulu. Dan tentunya bila Anda penasaran sekali dengan apa itu IWS, ya sukses berjamaah, percepatan sukses, jayakan dirimu untuk membantu sesama. Nah, disinilah. Nanti jangan kemana-mana, tetap aja stay di gelombangnya 94,7 FM Radio Erlisa, radio aslinya Jepara. Kita berdua hapus segala gundah di dalam jiwa. Janji yang pernah kau ucapkan masih melekat di hati. Aku masih di sini untukmu. Ku kan selalu menunggu hanya
bersama kita jalin kisah cinta kita berdua. Bahagiaku bila dekatmu, takkan mungkin ku berpaling darimu. Janji yang pernah maafkan masih melekat di hati. Aku masih untukmu, ku kan selalu menunggu. Hanya kau milikku, jangan pernah kau ragu padaku. Bersama kita jalin kisah cinta kita berdua. Kini ku sadari kau memang untukku, hanyalah dirimu. Ku masih di sini untukmu, ku kan selalu menunggu. Hanya kau milikku, jangan pernah kau ragu padaku. Bersama kita jalin kisah cinta kita berdua. Aku masih di sini untukmu, ku kan selalu menunggu. Hanya kau milikku, jangan pernah kau ragu Jangan pernah kau ragu padaku. Bersama kita jalin kisah cinta kita berdua. Aku masih di sini untukmu, Ku kan selalu menunggu. hanya kau milikku, Jangan pernah kau ragu padaku. Bersama kita jalin kisah cinta kita berdua. Selamanya. Obsesi. Obsesi. Obrolan seputar situasi Jepara. Obsesi. Dari Jalan Pemuda nomor 51 Jepara di Obsesi obrolan seputar situasi Jepara bersama IWS Percepatan Sukses Bersama, IWS United Indonesia Wijaya Sejahtera Global Asia. Adalah satu kali gajian berkali-kali, dan ini bersama tim Kota Ukir, dan beliau yang hadir adalah Bapak Winarto dari pukul 3 sampai nanti 4 sore. Jayalah dirimu untuk membahas sesama sukses berjamaah, begitu ya Pak? Oke, siap. Dan ini Dinda juga masih Kita bedah sistem ya. iya bedah Oke. sistem ya. Belum paham ini Pak Iya. yang namanya tadi Oke, iya. sukses ini. berjamaah Oke. itu seperti apa. Dan juga ada yang bertanya apakah ini legal atau ilegal gitu. Oke. Nah, itu dipertegas terus sama Pak Winarto supaya ini tidak menjadi orang bertanya-tanya gitu. Dan yakin gitu. Ya, silakan Pak. Oke. Jadi IWS Indonesia Wijaya Sejahtera alamatnya di desa. Di Dusun Bangan, Desa Badal ya, Kecamatan Ngaduluwe, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Legalitasnya jelas, Ya. di terkitnya PT Indonesia Wijaya Sejahtera Global Asia itu di member dari AP2LI, Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan buktinya 4 tahun sana. Jadi kalau seperti Ada itu, yang gabung Pak iya lewat telepon, silahkan Pak. Kita nggih. angkat terlebih Monggo, dahulu ya Pak ya. siap. Iya.
Halo. anak-anak muda di sini itu, tapi maaf ya, tidak semuanya ya. Saya apa namanya iri dengan sebagian anak di Jatirogo Tuban. Itu bagaimana anak-anak muda itu mobilnya nyaranya, Betul. mobilnya nyaranya, dan dia cara mendapatkannya itu tidak apa ya, tetap enjoy saja. Makanya grup itu saya sering ngupload itu, sholat itu sama dengan sukses, itu bisi jaringan. Jadi mereka semua yang kita lihat, baik yang saya alami hari ini, yang kita alami hari ini, yang saya alami ya, dan teman-teman di Kota Uker di Jepara ini, dan yang mereka alami seperti Bubayem, seperti di Nganjuk itu, seperti ada penjual kerupuk kok bisa punya Alphard tuh ya. Padahal pengakuannya itu dia tidak punya impian. Iya benar kok, dia videonya seperti itu kok. Jadi mereka menjalankan peluang usaha yang dibuat oleh Nasir Gustafin, namanya IWS, Indonesia Wijaya Sejahtera. Indonesia Wijaya Sejahtera. Ini sama sebetulnya. Jadi dia seorang milenial yang mengkonsep sebuah menjadi startup itu seperti apa, Grab, seperti Traveloka, seperti Ruang Guru begitu. Tetapi di IWS kan sederhana, sehingga siapapun bisa melakukan, Lah kemudian kaitannya dengan investasinya sekali, tapi bisa berpenghasilan berkali-kali, bahasa kalian bisa gajian berkali-kali. Itu bagaimana? Jadi begini, ketika kita ingin menjalankan peluang bisnis di IWS, tentu kita harus punya hak usahanya, gitu kan. Lah ini memungkinkan member mitranya itu juga berkemakmuran, karena dia punya hak usaha. Hak usahanya tidak mahal, hak usahanya itu cukup kita berinvestasi sekali saja untuk memiliki produknya. Untuk produknya ya seperti yang kami pakai ini, kalung dan gelang kesehatan berenergi pendan. Saya lihat ada seorang host di TV yang sering pakai seperti ini gitu kan. Kemudian di YouTube sering kita lihat testimoni ada orang yang sakit apa, kemudian terbantu, tertolong, nanti suatu saat kita putarkan ya, seperti itu. Nah ketika sudah punya hak usaha ini yang harganya 2,5 juta ini, kita punya potensi untuk berpenghasilan 10 sampai 2 juta per hari. Sampai 2 juta per hari, maksimumnya hanya 2 juta per hari. Ya tak pikir lumayan ini ya lumayan banget. Saya iri dengan apren saya Mas Haryono yang dari Gandri, Sedan, Rembang di daerah. Ini di Pulau Darat. Dilihat kan bahwa 1 bulan itu dia bisa berpenghasilan 350 juta. Hebat. 1 bulan. Kok bisa? Karena dia punya 11 hak usaha gitu loh. Lah kalau satunya itu berpotensi 2 juta, artinya satu hak usaha itu berarti kan berpotensi 60 juta. Kalau dia punya 11 ID kan tinggal mengalihkan kan. Jadi kalau 50% tinggal mengalihkan. Nah, itu hebatnya bisnis jadi untuk mengajak dan mempresentasikan. Hanya menginformasikan saja bahwa ini ada solusi nek menowo ini jadi dalan rezeki awak dhewe gitu kan, nek menowo gitu kan. Soalnya kok testimoni kok yo ono gitu. Nah sekarang kalau testimoninya teman kita sendiri gitu kan, teman kita sendiri yang kita tahu gitu, kemudian kredibilitasnya kelihatan, reputasinya kelihatan, kemudian investasinya hanya seperti itu, kemudian dipikir-pikir apa yang dipikir gitu kan. Itu mereka cukup bisa mengajak A dan B, mengajak 2 orang. Tapi kalau tidak bisa, ya cukup 1, itu sudah cukup. Karena apa? Karena di atas Anda itu di atas calon mitra itu ada namanya tim itu. Nah, tim itu ya yang dinamakan tim itu adalah orang-orang yang sudah terbukti mendapatkan sesuatu dari perusahaan. Kalau saya mau memperoleh, saya hadirkan saya. Jadi yang mobilnya sudah baik, kemudian plat nomornya diganti, kemudian rekening korennya sudah miliaran gitu kan. Itu bukan pamer ya, tapi itu bukti itu nyata. Memang karena saya itu masih teringat ini pesannya dari Menteri Pariwisata Amriahnya dulu itu, bahwa kata-kata yang bisa dipercaya itu kerja nyata. Kata-kata
itu kerja nyata. Jadi satu bukti, satu gambar, satu tulisan itu nasihatnya lebih daripada 1.000, mendapatkan bonus sponsor 150, didagi 150 sama kan, langsung masuk ke rekening, masuk ke rekening kita. Bagusnya di situ. Karena ada satu di kanan, satu di kiri, maka kemudian muncul 400.000 itu bonus. Lah ini yang berpotensi membuat seseorang menjadi kaya dan raya itu. Iya. Karena apa? Karena ketika kita ini sudah bisa mengajak 2 orang, tugas kita sebetulnya sudah selesai. Karena kaki kita memang hanya 2, tugas kita sudah selesai. Kita hanya dianjurkan, tim itu hanya dianjurkan untuk ngajari, untuk membina, membimbing dari downline kita ini supaya A ini bisa menduplikasi, sehingga A juga mengajak 2 orang lagi kan, C dan D. D ini mengajak E dan F, gitu kan. Nah kalau begini berarti jaringan kita itu berkembang. Kalau satu kanan satu kiri 400, 2 kanan 2 kiri 800. 800 Nah ini kalau kita bagus berkembang terus sehingga menjadi 5, kanan 5 kiri 5 menjadi 2 juta. Nah ini yang dimaksudkan pendapatan 2 juta per hari. Oke, kita sampai situ. Saya sampaikan ke teman-teman yang barangkali apa yang kami tawarkan ini berkenan di hati Anda semuanya, silahkan Anda bisa menghubungi saya gitu ya, tidak apa ya, tak sampaikan ya, bisa menghubungi saya di 0893 saya 081 22 893 709, atau bisa langsung datang ke rumah saya di Kedung Cino. Kedung Cino RT 1 RW 1 Jalan Nusa Indah, Barat Bu Abang 200 meter, Jepara ya. Kita sharing, siapa tahu ini kemudian menjadi jalan rezeki bagi kita. Tetapi saya sering ngomong sama Jekdina bahwa bisnis ini risiko, tidak ada risikonya. Jadi kalau MLM itu masuk langsung miskin, ini tidak terjadi di IWS. Kalau masuk langsung sehat dan kaya bisa jadi, bisa jadi. Karena tadi hanya 2.500.000 tadi. Kemudian toh mereka tidak kita biarkan. Ketika masuk itu tidak kita support penuh. Ya, di Radio Erlisa sehari 2 kali. Maliter ya. Sehari 2 kali. Sehari seminggu ya. Seminggu 2 kali. Saya itu kok masih seminggu 2 kali. Ini maliter loh Pak. Iya, seminggu 2 kali. Kemudian tiap hari Sabtu kita datangkan leader untuk edifikasi gitu kan. Edifikasi itu jadi apa, menduplikasi seseorang yang sudah berhasil gitu kan. Kemudian hari Senin, kemudian hari Jumat malam, Selasanya kita evaluasi, kita adakan meeting tim Kota Ukir, yang terjadi di lapangan bagaimana, cara prospeknya bagaimana kita ajari. Meeting tim Kota Ukir ini di rumahnya Pak Wiranto itu tadi. Iya benar. Kita ada pertemuan begitu, kita teman ada sharing karena di lapangan, karena ini tadi bahwa MLM itu anunya apa, saya menganggap apa, citra gitu ya. Citranya di sebagian masyarakat itu agak kurang baik. Bukan agak kurang baik ya, mungkin malah kurang baik. Karena mungkin pengalaman dari yang lain. Kemudian sudah gabung sekian ratus juta, sekian puluh juta kemudian, sehingga makanya ada istilah, saya mengistilahkan ya ini tadi, itu istilah dari saya sendiri. MLM itu bukan masuk langsung miskin, bukan. Karena seperti yang dikatakan para tokoh tadi itu betul. Apalagi kalau menurut Tony Blair itu, mantan Perdana Menteri Inggris itu benar mengatakan bahwa itu membawa kemakmuran bagi ekonomi. Kalau di Indonesia bisa seperti itu dan pelakunya punya integritas, kita satu hari itu kita punya jaringan. Satu hari itu kemudian tim berat, kiri satu, kanan satu, kemudian nanti sore timbul lagi. Ya, artinya berarti kan langsung masuk ke kanan berapa kali kan? Maka dari satu hari itu berkali-kali. Bisa berkali-kali. Nah ini yang dikatakan oleh Nasir Gustav itu adalah apa tadi, suksesnya berjamaah. Suksesnya berjamaah. Tapi saya tambahkan dari saya itu, kita belajar bersama, kita bedah bersama, kekurangannya kita bedah bersama. Kemudian kita bekerja gotong royong, suksesnya berjamaah, seperti itu. Berarti satu orang apabila masuk di IWS mencari 2 saja ya Pak ya? Iya. 2 saja, 2 orang. Kalau tidak bisa 2 orang, kalau tidak bisa 2 orang, satu. Nggak masalah ya Pak, 1? Iya, karena kan biasanya kan saya ini kan tim
ya. Ah. Saya kan tiap hari prospek online gitu kan. Prospek online ya, seperti tadi yang baru masuk ada dari Jombang, Mbak Emi siapa itu guru. Itu Mbak Emi siapa itu tadi. Itu kan tidak mungkin saya pakai karena kaki saya kan juga hanya dua, saya kan hanya butuh A dan B kanan kiri kan, bina kanan bina kiri itu. Jadi kalau saya punya ke pasti itu sama saja ketika besok jenengan punya donen ya pasti, ketika jenengan sudah punya pasti masih ragu ya, kita perlu mengevaluasi. Iya, karena keluarga cari orang satu itu kita punya istri, kalau kita punya ini kita punya ipar, punya adik, punya tetangga, punya teman-teman kita di SD itu berapa orang, punya teman SMP itu berapa orang, punya teman di SMA itu berapa orang, apalagi nek penyiar lagu dangdut itu penggemarnya berapa, penyiar berita itu penggemarnya berapa ya. Iya, saya juga kaget kok. Iya, di grup WhatsApp saya itu kalau kumpulan itu tidak ada. Saya tanya dari honornya berapa. Itu benar, barokahnya seperti itu, Mak. Ya itu saya turut senang seperti itu karena ikut membangun mindset, minimal membangun mindset bangsa. Seperti yang diajarkan Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak kita itu tidak boleh stres. Harus seperti taman. Kalau seperti itu anak-anak kita besok kalau itu positif semua. Kalau positif, optimis, wah sudah. Jadi dia akan berpikir bijaksana untuk tingkat risikonya ya sebetulnya hanya di sukses itu. Suksesnya ya kalau kita pas join kanan kiri kita, bayangkan kalau seperti saya join itu ketika gabung IWS itu sama sekali tidak punya duit sama, ya kita cari-cari gitu ya. Kemudian saya dapat kaki kanan itu Mas Ali Otong itu Mas Ali itu pertama kali lebak, Mas Ali Otong itu ya. Nah, Mas Ali ini orangnya hebat. Saya biarkan itu langsung Laku dewe, meluncur gitu. Sekarang itu dapat 22. Wow. Kemudian sama Pak Budi itu sama. Pak Budi itu orang mana? Orang Lampung, sama sekarang dapat 15. Loh, Pak Winarto sendiri sekarang berapa, Pak? Iya, akhirnya kan dari itu kan menjadi mitra saya, menjadi kaki saya kan. Jadi kalau mendapatkan downline seperti itu, loh itu kan karena bahkan kita akan kaget loh. Kita aja kok bisa jalan dewe gitu kan. Nah, maka risikonya saya katakan, saya guyonan sama Dinda itu, risikonya ketika mengikuti bisnis IBS hanya satu. Kalau tidak kebenaran kita akan tersesat di jalan yang benar. Kayak mendadak akan ya. tersesat di jalan yang benar karena selama ini kadang-kadang kita tersesat selalu yang kita jalani itu jalan yang itu kok. Tersesat di jalan yang benar ya tadi menjadi owner bisnis itu. Kemudian kita tanpa apa-apa tiba-tiba dapat masuk itu. Jadi sekali lagi teman-teman yang kebetulan saat ini masih bingung bisnis apa atau usaha apa yang harus kita jalani, silakan barangkali bisa dicoba dengan solusi sehat, solusi keuangan yang ditawarkan oleh Mas Nasir Gustaf lewat IWS United Indonesia Wijaya Sejahtera. Kebetulan saya dan teman-teman di Jepara sudah mengembangkan itu, yang tadi sudah saya sebutkan, mulai dari Donorojo sampai ke Welahan, ke Batu Kali, ke Teluk Wetan dan lain sebagainya. Kemudian lebih dari itu bisa langsung menghubungi ke WA saya di 081 22 809. Sekali lagi bisa menghubungi di nomor WA saya 081 22 893 709. IWS United Indonesia Wijaya Sejahtera jayakan dirimu untuk membantu sesama. Wujudkan impianmu bersama United menuju Indonesia yang sejahtera dan bahagia. Oke, terima kasih. Oke, Pak Winarto, baik. Ini waktunya sudah pukul 4 sore dan terima kasih yang sudah bergabung ya lewat Facebooknya Erlisa. Ada Erik di Badengan, Ujung Tumpuk, ya. Ada M Faila, ada Ifada di Pati juga, terima kasih. Ya, pokoknya semangat selalu IWS United Indonesia Wijaya Sejahtera Global Asia. Jayalah dirimu untuk membantu sesama. Ya, gitu ya Pak ya. Oke, yang tidak kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Winarto yang sukses saat ini ya. Semoga sukses selalu Pak Win. Amin. Dan semoga ditunggu juga talk show minggu ya Pak ya. Siap. Iya. Matur nuwun. Baik sahabat Erlisa, itu tadi talk show bersama IWS
Bapak Winarto, akhirnya kita berdua harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Erlisa. Sampai ketemu besok hari Minggu di pukul 3 sampai 4 sore. Tetap konsentrasi dan prestasi, jangan sia-siakan waktu supaya kita tidak merugi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.